Assalamualaikum sahabat chemistry, selamat malam, saya Nandam. Kali ini saya akan menceritakan tentang kisah yang pernah saya alami pada tahun 2005 pada saat itu. Untuk kelanjutannya, mari kita simak. Oke, jadi kejadian ini terjadi sekitar tahun 2005, di mana saat itu saya ditunjuk sebagai pendamping panitia masa orientasi sekolah di sebuah sekolah negeri yang ada di Sukabumi. Kan biasanya kalau masa orientasi itu identik dengan ada acara camping-campingnya ya di hari terakhir. Kebetulan saya dan 3 teman saya itu ditunjuk untuk membantu panitia untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Jadi gini, tahun 2005 itu tepatnya di tempat pusat penangkaran hewan di daerah Sukabumi ada sebuah sekolah negeri di sana itu akan mengadakan masa orientasi siswa tingkat akhir atau yang disebut dengan hari terakhir. Biasanya kalau hari terakhir itu identik dengan pengukuhan. Kalau mahasiswa itu, kalau MOS ya hampir samalah kayak gitu. Jadi perlu diketahui di pusat penangkaran hewan tersebut itu sudah berdiri sejak tahun 1990-an dan banyak sekali hewan yang ada di sana, baik hewan liar maupun hewan yang sedang sakit. Jadi hewan yang sedang sakit kita bawa ke sana, kita rawat supaya sampai sembuh. Lalu setelah itu kita lepas liarkan di hutan bebas itu. Tempat tersebut sih sejatinya kalau sekarang sih milik pemerintah dan hanya saat itu hanya ada 2 kalau nggak salah di Indonesia. Sebetulnya tempat tersebut itu milik salah satu LSM di di Kabupaten Sukabumi. Cuman karena mungkin terbentur dengan pembiayaan dan sebagai yang lainnya gitu, sebagai biaya untuk operasinya, maka bekerja sama dengan pemerintah gitu. Dan untuk fasilitasnya sendiri ya saya bisa katakan cukup komplit lah di sana. Pertama ada aula, lalu juga ada laboratorium. Laboratorium itu biasanya untuk meneliti hewan-hewan yang sedang sakit gitu. Lalu juga kalau nggak salah ada di sana itu semacam mes atau dormitory. Kita sebut dormitory. Jadi ada 2 dormitory di sana, dormitory laki-laki dan dormitory perempuan. Ya kalau jumlah kamarnya itu sekitar ada mungkin 30 per dormitory. Saya hampir lupa juga waktu saat itu. Lalu di depannya itu pas gerbang ada lapangan di semacam lapang futsal. Cuman bisa dipakai juga itu olahraga yang lainnya kayak volley dan bola volley juga. Sama basket kalau nggak salah. Basket. Saya lupa ingat kalau nggak salah itu di sana itu. Jadi cukup komplit lah untuk melaksanakan kegiatan di masa orientasi siswa tersebut. Nah, sempat saya ngobrol dengan beberapa orang yang di sana. Ternyata ada kayak seperti kekurangan modal lah untuk mengurus tempat tersebut. Hingga saya ngedengar para karyawan itu rela dipotong gajinya untuk membeli makan hewan-hewan tersebut gitu. Jadi
Pas gajian mereka patungan buat beli pakan dan sebagainya untuk hewan-hewan tersebut gitu. Dan tempatnya sendiri cukup jauh dari pusat kota Sukabumi. Saya melakukan perjalanan itu sekitar 2 jam perjalanan. Itu pun nggak sampai langsung sampai di tempat. Itu sampai suatu lapangan ujung jalan bagus lah. Jalan bagus di sana. Dari situ saya dijemput lagi sama mobil jeep. Karena medannya emang pertama jalanan itu batu ya kecampur sama tanah juga gitu di sana. Nah, pada tahun 2005 saya itu bertiga sama teman saya Ismail dan Mul. Itu diajak buat ayo kita bareng-bareng bantuin panitia buat ngelaksanain acara MOS tersebut gitu. Karena saya juga kan kebetulan salah satu anggota kalau sekarang disebut Mapala lah, pecinta alam. Jadi setiap ada kegiatan seperti itu pasti saya diajak. Kebetulan waktu itu saya, Mul dan Mail yang diajak itu. Saya pertama diajak ke sekolahnya. Itu pada hari Kamis kalau nggak salah. Kamis pagi saya ke sekolahnya, dijelaskan lah bahwa akan dilaksanakannya camping di tempat itu gitu, acara terakhir di penerimaan untuk masa orientasi siswa tersebut gitu. Ceritakanlah materi apa saja yang akan dilaksanakannya, kegiatannya hari pertama apa saja, hari kedua sampai hari terakhir. Jadi singkat cerita 2 hari sebelum dimulai kegiatan, saya lalu kedua teman saya itu ditemani panitia ya untuk cross check lah tempat tersebut. Kita jalan ke sana, yang tadi saya ceritakan hampir 2 jam lebihan lah karena emang jalan berbatu, jadi tidak memungkinkan gitu saya pakai kendaraan bermotor gitu ke sana. Nah, setelah sampai di daerah tersebut, saya kaget juga nih sampai ngomong gini, kok sampai kayak gini nih tempat serem amat gitu. Perasaan saya itu 2 tahun ke belakang pernah pergi ke tempat itu gitu. Cuman tujuannya waktu itu emang saya pengen jalan-jalan aja, rekreasi, lihat satwa di sana gitu. Sampai bilang gini nih teman saya, wah ini mah harus dibersihin dulu nih katanya. Oh ya udah kita bersihin aja gitu. Karena kan rumput ilalang itu udah pada tinggi-tinggi ya, hampir setinggi orang dewasa itu, hampir 2 meter gitu. Ya mau nggak mau kan kita bersihin bareng-bareng lah, dan si rumput dan ilalangnya gitu. Saya coba cari alat kebersihan, pinjam ke tetangga sama security waktu itu. Security bukan yayasan ya, security tempat itu gitu. Oke lah, kita bersih-bersih mulai dari jam 9 pagi itu selesai jam 4 sore. Jam 4 itu kita belum beres ngecek ke semua area, itu baru kita beres rumput dan ilalang gitu. Kalau aula sama mes itu belum saya cek gitu. Udahlah kita rampung nih, beres-beres jam 4. Nah, pas kita istirahat nih, ngopi, biasa ngerokok, datanglah ibu-ibu tuh. Datang ibu-ibu pakai kayak pakai, kalau di Sundanya apa ya, samping kebat gitu ya, batik kalau nggak salah. Datang nih, set, nyamperin kita, katanya, nah ya dibersihkan gitu. Kata si ibu itu, kok tumben dibersihin katanya. Udahlah kita jelasin mau ada acara di sini, acara ini itu bla bla bla, selama 2 hari di sini. Pokoknya kita jelasin sampai si ibu tersebut ngerti lah gitu. Oke lah, kata si ibu itu. Nah udah itu sekitar pukul 17.55 kalau nggak salah, udah azan maghrib lagi tuh. Kita nggak kerasa ngobrol ngalor ngidul. Si ibu itu pamitan,
Katanya saya mau pulang dulu karena ini habis dari sawah gitu. Loh, kok saya jadi heran gitu. Ke sawah sampai maghrib. Apa emang ini rutinitas warga sekitar pergi ke sawahnya atau ke kebunnya dari pagi sampai maghrib? Oh ya udahlah, saya nggak banyak pikir waktu itu, biarin aja lah, emang karena emang udah rutinitas mereka mungkin kayak gini gitu. Cuman yang jadi pertanyaan saya lagi, kok si ibu itu jalan ke arah dormitory si wanita gitu, si wanita. Saya pikir, oh ya udah mungkin rumahnya itu di belakang si dormitory wanita tersebut gitu. Udahlah, nggak adalah si ibu tersebut lah gitu. Anggap udah pulang ke rumahnya. Cuman teman saya pernah bilang gini ke saya, katanya, "Bang, tadi si ibu pesan ke saya, kalau katanya di dormitory perempuan itu ada ranjang sebelah kiri ujung, itu tolong jangan diisi." Loh, kenapa? Kata saya. Nggak tahu, pokoknya si ibu bilang kayak gitu. Ya udahlah, kata saya, mungkin ada apa namanya, ada kerusakan atau apa, mungkin si ibunya juga tahu karena emang warga segini gitu, warga sekitar gitu maksudnya. Makanya dia ngejelasin bahwa memang yang kasur atau ranjang yang sebelah kiri di dormitory cewek itu jangan diisi gitu. Oh ya udah, kata saya, yuk kita bersih karena kita pergi ke masjid aja dulu gitu. Malam hari itu sekitar jam 19.00 atau jam 7, sebagian panitia itu izin pulang karena emang harus siap-siap kan ke sekolah untuk persiapan besok keberangkatan, terus persiapan peralatan masak juga, terus tentang persiapan untuk bawa obat-obatan juga gitu. Oh ya udah, kata saya, ya udah silakan, hati-hati di jalan, kata saya. Jadi yang tinggal di sana itu kita tinggal berlima, saya, Mail, Mul, dan dua orang dari panitia gitu, dari sekolah. Seperti biasa kita ngobrol ngidul, bikin api unggun itu dekat lapangan poli yang di depan gitu. Ya kayak biasalah, ngobrol persiapan buat besok. Terus saya juga sempat nanyain kegiatan di sekolah ini, kayak pramuka atau PMR-nya jalan nggak gitu. Pokoknya seru lah obrolan kita. Nah, sampai pas akhirnya saya itu disamperin lagi sama ibu-ibu yang sore tadi nih, yang ketemuin kita gitu. Sempet nanya gini, kok katanya tinggal 5 orang yang diam di sini nih? Oh iya, saya bilang, oh Bu, yang lainnya pulang dulu ke sekolah karena emang harus persiapan. Oh ya udah kalau gitu saya izin pulang dulu, katanya. Gila sih ibu itu. Dan tahu nggak kemana pergi? Masih tetap itu ke arah dormitory yang si cewek, si wanita. Karena kan dormitory itu ada dua, yang sebelah kiri yang cowok, yang kiri itu yang kanan itu yang cewek. Jadi dia pergi ke dormitory yang sebelah kanan itu yang cewek. Kok pergi ke sana lagi? Saya, ya udahlah, yuk kita coba ikutin. Emang ada rumah itu di bawah gitu. Kita ikutin lah si ibu tersebut tuh jalan ke sana. Ternyata emang nggak ada apa-apa di sana. Yang saya lihat itu cuma toilet wanita, lalu ada dapur umum di sebelah sana. Di sebelah kirinya itu kayak bak sampah lagi, dan nggak lihat itu kayak ada perkampungan, nggak ada. Cuma ada itu pohon di sana sama kayak pohon bambu lagi gitu di sana. Oh ya udahlah, mungkin emang ada jalan pintas buat keluar dari area ini gitu ke rumahnya. Udahlah, biarin aja gitu. Kita ngobrol lagi di sana sambil ngopi, sambil santai. Terus para pegawai di sana juga izin pulang di sana karena katanya kita nggak bisa 24 jam standby di sini. Ada 24 jam itu dokter yang standby, cuman sudah disediakan kayak rumah lagi gitu. Itu 200 meter di depan.
di depan dari tempat penangkaran tempat itu gitu. Katanya kalau ada apa-apa ini nomor kepala balai, nanti dihubungi aja. Oh iya Pak, kata saya bilang, terima kasih, hati-hati di jalan katanya. Lalu sudah itu saya ngobrol dengan dua security itu di sana. Katanya, oh iya, karena di sini itu nggak standby 24 jam, yang standby 24 jam itu hanya security. Sementara kalau dokternya sendiri bisa jalan kaki aja katanya, ke depan tuh sekitar 100 atau 200 meter nanti juga ketemu katanya sama rumah dokternya kalau ada apa-apa. Oh iya, masih banyak kata saya. Pukul 22 atau jam 10 kita akhiri kegiatan kita, ngobrol, di unggut kita matiin, kita pergi istirahat. Kita bagi dua kelompok waktu itu. Saya dan teman saya itu Mail di dormitori sebelah kanan, di dormitori wanita. Terus Mul dan dua orang yang panitia dari sekolah itu ke dormitori laki-laki. Kenapa kita bagi? Karena kan emang ada barang-barang juga sebagian yang udah kita bawa. Takutnya kan terjadi apa-apa kita nggak enak juga gitu. Udahlah kita bagi. Sementara saya masuk ke dormitori perempuan waktu itu. Nah, pas di dormitori perempuan saya sedikit ngobrol nih sama Mail sebelum saya coba tidur, apa yang kita alami tadi siang ketika beres-beres sudah maghrib. Dan yang jadi pertanyaan saya itu, siapakah ibu-ibu tersebut dan kenapa dia nitipin pesen kalau ranjang yang sebelah kiri yang di dormitori wanita itu nggak boleh ditempati. Kita sempat bingung kan. Saya lihat Mail, kok gini ya? Kamu tahu nggak gimana? Saya nggak tahu kata Mail. Ya udahlah kalau gitu saya izin tidur duluan aja kata Mail. Oh ya udah silakan so kata saya. Ismail tidur, saya coba rebahan, cuman waktu itu saya nggak bisa tidur waktu itu karena emang hal yang tadi siang yang alamin sama saya itu kepikiran siapa itu tersebut gitu. Kok bisa ngomong gitu kan? Gak terasa nih saya ngelamun udah jam 2 aja nih. Waktu itu belum jam 2, sekitar jam 1.25 kalau nggak salah. Jam 1.25 saya belum sempat menjamkan mata. Saya coba baca rule atau rundown acara buat 2 hari ke depan, apa aja nih acara yang harus kita persiapkan untuk 2 hari ke depan. Sampai waktu itu saya baca-baca sampai jam 2 lebihan. Coba jam 2 itu buat saya tidur. Nah, ketika saya coba tidur nih kalau posisinya Mail ini ada di sebelah kiri saya, si kamarnya itu. Saya di pinggirnya karena satu kamar itu ada dua ranjang, 2 tempat tidur. Jadi satu kamar bisa buat 2 orang gitu. Mail di sebelah kiri saya itu. Saya coba tidur dan pas mau tidur itu kayak kedengeran suara jalan kaki itu dari belakang. Buk 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 buk. Wah, apaan nih kata saya. Saya lihat nih ke jam. Oh, udah jam 2:35 nih. Berarti belum lama nih saya nih merem gitu, menjamkan mata. Saya pikir, wah paling Mail yang mau ke kamar mandi gitu. Udahlah biarin aja. Saya coba lagi nih, merem lagi. Nah, dan dari situ itu yang kedengeran itu bukan suara orang laki-laki, tapi kayak ada ranjang yang diseret. Saya sempat kepikiran, semakin lagi kayaknya nih ngerjain saya nih gitu, mindahin si ranjangnya nih. Ya udah biarin aja. Dan setelah itu waktu itu coba ke kamar mandi dulu. Saya ke kamar mandi dormitori laki-laki. Udah saya balik lagi. Nah
sebelum balik lagi ke kamar saya coba nih masuk dulu ke si kamarnya si Mail, kamarnya Mail. Cuma pas dilihat, si Mail tidur. Terus yang gerakin ranjang sama jalan kaki siapa itu? Penasaran kan saya nih. Ya udahlah, biarin aja. Mungkin saya kecapean tadi habis beres-beres gitu. Jadi banyak halusinasi. Nggak usah dipikirin lah kata saya. Tanpa pikir lagi saya udahlah, saya tidur aja gitu. Nah, jam 4:35 saya bangun karena emang suara azan itu speakernya itu emang mengarah ke tempat tersebut. Saya coba bangun dari tempat tidur, keluar kamar, saya masuk ke kamarnya Main, pas dilihat udah nggak ada. Saya pikir ya udah bangun kali ya gitu. Saya coba ambil air wudhu di kamar mandi belakang yang dormitory laki-laki itu. Udah kelihatan tuh ada si Mail tuh sama satu orang panitia yang dari tempat sekolah. Udah kita berjamaah sholat subuh di aula waktu itu, sholat subuh, lalu ke security kalau nggak salah yang jadi imamnya. Nah, setelah selesai sholat, saya ngobrol lah sama si Mail, karena kan saya penasaran nih malam ada apa nih. Samperin lah Mail, sudah malam ngapain geser-geser ranjang. Nah, pas dia ngedengar hal itu, dia nanya balik sama saya, jam berapa bang? Si anjing gitu, dia tanya balik, jam 2. Gue nggak tahu bang, karena gini, kata si Mail, pas dia lihat saya tidur, dia itu sebetulnya nggak tidur. Jadi ketika saya rebahan di kamar, dia pikir saya tidur, padahal saya belum tidur waktu itu. Dia jadi ngerasa kesepian, sebetulnya pengen ngobrol katanya sama saya, karena emang dia nggak bisa tidur. Kali aja kalau ngobrol sama abang katanya saya bisa tidur. Ternyata nggak bisa tidur. Nah, dari jam 1:30 itu dia sebetulnya udah ninggalin dormitory laki-laki nih. Nah, saya kan jadi kepikir nih, anjir, jadi yang jalan malam sampai yang ngegeserin si kasur itu siapa? Aduh, saya pikir, ya udahlah, pikiran saya udah ke mana-mana nih. Saya sebutin lagi sama Il, jadi lu nggak bisa tidur juga. Iya bang katanya. Ya udahlah, mau gimana lagi kan, udah kejadian. Ya saya pikir sih anggapnya halusinasi lah. Saya kecapean, jadi kalau biasa kan kalau kita kecapean terus kurang tidur, jadi suka ngedenger suara-suara atau hal-hal gitu. Dan pada akhirnya waktu itu jam 6 ya kalau nggak salah, saya udah lama tuh sudah sholat subuh jam 6 itu saya ngelamun. Jadi yang saya lamunkan itu kejadian yang semalam itu ada hubungannya nggak sama yang sore gitu. Ya udahlah, saya nggak pikir panjang lagi, udah lupain aja kan. Itu saya pergi ke kamar mandi, dan pas di kamar mandi itu dari arah dormitory perempuan itu, jadi kayak si ibu yang hari kemarinnya itu ternyata jalan. Mungkin kata saya emang bener nih, di dormitory perempuan itu ke bawahnya emang ada jalan gitu. Ya udahlah, jadi kan saya juga agak tenang juga gitu kalau melihat hal kayak gitu. Nah, jam 7 pagi itu peserta sama panitia itu hampir sekitar 200 orang lebih mungkin.
Jadi pakai mobil bak gede, mobil truk, datang tuh semuanya, set, kita kumpulin dulu di lapang, sama barang-barang yang mereka bawa. Itu dikomandoi oleh ada satu, saya lupa sih namanya itu, yang jadi ketua panitia itu. Jadi dikumpulin dulu, ayo katanya semuanya kumpulin di lapangan. Kumpulin lah di lapangan sama barang-barangnya, kita cek barangnya satu-satu, ada yang kelewat nggak nih. Tanya juga mereka perbekalan apa yang ketinggalan, kan takutnya kan obat gitu kan nggak bawa, atau misalkan yang kebiasaan tidur misalkan harus pakai apa namanya ini dulu, bisa proses dulu kan gitu. Terus dicek, oh ya udah komplit, silakan kata saya untuk memasuki dormitory masing-masing. Silakan masuk ke dormitory masing-masing dengan membawa barang-barangnya nih. Udahlah, masuklah si siswa tersebut ke dormitory, kita kumpulin lagi. Waktu itu upacara pembukaan dilaksanakan. Yang jadi pembukanya itu dari komite sekolah, kepala sekolahnya kalau nggak salah. Acara sambutan juga. Setelah selesai sambutan, para guru itu ke aula untuk sarapan pagi. Nah, sebelum upacara beres, ada siswi yang jatuh itu pingsan. Oh, buru-buru kita nyamperin, ayo kenapa nih, kenapa pingsan, mungkin kecapean. Kita balulah minyak angin tuh tangan dan kakinya kan biar hangatnya, biar cepat siuman. Kita bawa ke dormitory. Yang kita kaget, waktu sadar itu tiba-tiba melotot tuh si mata si anak tersebut. Wah, kenapa nih, ada apa nih, kok sampai melotot kayak gini? Kita punya riwayat penyakit atau gimana gitu. Ditenangkan lah tuh si anak tersebut sama panitia perempuan. Dikasih lagi nih si minyak minyak angin ke hidungnya biar jadi sadar total gitu kan. Kalau misalkan orang pingsan dikasih yang wangi-wangi itu jadi enak gitu, jadi sadar. Nah, begitu si anak tersebut tidur lagi, jadi nggak sadar lagi. 15 menit kemudian nangis. Wah, kok jadi nangis anak ini? Panik kan tuh, panik saya sampai teriak-teriak, ayang balik gitu situ. Jadi dia teriak, pengen pulang gitu. Anterin pulang, kan baru datang. Tapi kan, oh ini anak kenapa nggak mau ikut mos atau gimana gitu, anterin pulang katanya. Makin panik kan kita, wah gimana nih, telepon orang tuanya atau gimana nih, kan kita bingung kan. Udah lama kelamaan datanglah itu bu guru ke sana, ngedatengin, nenangin sambil diusap-usap tuh si anak itu. Jadi kayak dikasih doa lagi lah gitu, yang tenang kembali. Karena kalau nggak salah si beliau tersebut itu emang memiliki kelebihan katanya sih untuk menyembuhkan gitu. Nah, ketika anak tersebut sudah mulai sadar, nah si ibu guru ini bilang ke saya, loh kok saya jadi pusing, jadi mual, kenapa nih katanya. Ibu nggak kuat nih, ada yang bisa nganterin pulang nggak? Ibu kenapa katanya, nggak tahu nih ya katanya, pusing nih kepala saya, mual, pengen muntah katanya. Oh ya udah ibu coba keluarlah si ibu itu dari dormitory si perempuan. Pas di lapang, oh ini udah agak enak katanya. Tapi kan karena kita juga mikirin keselamatan si ibu tersebut ya, udah kita anterin pulang katanya ke rumahnya. Kita pakai mobil jeep yang tersedia di tempat itu, kita anterin pulang gitu. Nah, sementara itu kegiatan para peserta itu kita lanjutin. Nah, si anak yang tadi kita coba pulangkan gitu. Karena kan saya juga nggak mau maksain gitu kalau misalkan si anak tersebut itu sampai sakit gara-gara ikut kegiatan ini gitu. Ya udah kita anterin pulang aja gitu. Nah,
sementara kegiatan itu terus berjalan, saya sedikit ngobrol sama teman saya nih, sama Mail dan Mul. Saya bilang ke Mul, ada yang aneh nggak sih dari kemarin? Mail menjawab, ya bang, katanya. Jawab nih sama Mail, ya bang, ada sesuatu yang dirasain sama dia, cuman nggak kayak biasanya katanya. Dia kan juga suka camping nih Mail, cuman katanya kok kayak gini nih rasanya, beda katanya di tempat ini. Kalau semua sih santai ya orangnya, paling pulang tidur aja katanya kalian nih. Jadi yang dirasainnya yang aneh-aneh. Ini katanya di sana aja istirahat katanya. Ya udahlah, saya pergi istirahat. Waktu itu lalu saya dibangunkan lagi pas sesi materi di aula. Di aula itu kalau dari gerbang itu sebelah kanan. Dari gerbang itu sebelah kanan gitu. Nah, sudah itu dari sana acara alhamdulillah berjalan. Di hari pertama sudah acara materi di aula, kita berjamaah sholat maghrib di sana. Sempat juga kita ngaji bareng-bareng di sana, dipimpin sama salah satu guru agama juga di sana. Sementara peserta yang lain di aula, saya ngecek nih persiapan untuk nanti malam, karena kan malamnya itu mau rencana ada jalan malam atau yang disebut dengan apa ya, kalau jalan malam itu jaur malam kalau nggak salah itu. Nah, ketika saya pergi ke mengecek persiapan itu, saya pergilah ke dapur di area belakang yang di dormitory laki-laki. Dan tahu apa yang saya temui? Sosok ibu-ibu yang menurut saya sampai nanya dalam hati, ngapain nih ibu-ibu malam-malam ada di sini? Karena penasaran kan nih, saya juga nggak tahu kenapa nih si ibu kok malam-malam ada di tempat ini gitu. Saya samperin lah, pasti samperin, pergi lagi. Dan perginya itu ke tempat yang waktu dia ngilang di situ. Aduh, ini pasti nih ada sesuatu yang nggak benar nih. Aduh, dan benar aja nih, setelah saya balik lagi, lalu saya ke depan, dia nyamperin saya dong dan bilang, bang, lu inget ibu-ibu yang kemarin kan? Iya, gue inget. Saya bilang gitu, saya ketemu di toilet cowok, suara mama. Wah, yang benar ini kata saya. Saya udah gak bisa ngomong apa-apa lagi waktu itu. Yang ada di pikiran saya, gimana caranya acara ini berjalan dengan lancar. Nah, jam udah nunjukin jam 8 waktu itu. Jadi para peserta kita suruh tidur cepat, karena emang jam 12-nya mau kita bangunin lagi. Kenapa kita bangunin? Karena emang acara jalan malamnya itu mau disanain gitu. Sementara para peserta tidur, saya dan panitia mulai berjaga-jaga lah. Ada yang berjaga di dormitory laki-laki dan perempuan gitu. Supaya jadi apa-apa lagi lah gitu. Jam 12 kita mulai bangun ini satu-satu, hati-hati, pelan-pelan. Karena kan kalau orang yang lagi tidur kita bangunin langsung kan pasti kaget ya. Kita kumpulin di lapang, lengkap itu sama peralatan malam yang mereka siapin nih, kayak senter, lalu nggak lupa juga lilin juga gitu. Kita kumpulin mereka di sana. Lalu jam sekitar 12:30 itu mulai jalan malam gitu, dengan rute yang udah ditentuin gitu sama panitia. So far acara alhamdulillah waktu itu baik, berjalan dengan baik, aman, gak ada kendala sama sekali di jalan. Lalu juga para peserta udah balik lagi ke tempatnya masing-masing. Pokoknya
namanya udah siap-siap lah untuk istirahat dan siap-siap untuk sholat subuh. Tapi pas saya pulang kan acara jalan malam itu lewat gerbang. Pas masuk lagi saya lihat ibu-ibu yang pernah saya ceritain. Saya ketemu lagi tuh di gerbang. Aduh, ada apa lagi nih? Kok ibu-ibu itu ada lagi nih di tempat ini? Yang pas herannya itu si ibu-ibu itu jadi kayak ngeliatin ke arah para peserta ya. Jadi diliatin satu-satu gitu ya. Waduh, ini udah nggak bener nih kata saya. Udah nggak aman nih acara. Lanjutin apa enggak nih kata saya. Jadi dengan penuh rasa bimbang itu saya coba nenangin diri ya. Ya mungkinlah nanti siang saya bisa cerita kejadian ini ke dewan sekolah gitu, ke panitia, karena kan rencananya akan datang juga nih panitia nanti sore sama para komite sekolah gitu buat ngisi materi di aula gitu. Nah, setelah itu saya nyuruh panitia untuk memberitahu para peserta, yuk beristirahat dulu. Sebelum istirahat ya, bagi yang beragama muslim tolong wudu dulu katanya, karena emang mesti jaga-jaga dulu nih. Yuk, misalkan kalau perempuan kan suka ada halangannya haid, kalau yang nggak haid yuk kita wudu dulu katanya. Jadi biar enak lah di istirahatnya gitu. Dan waktu itu saya nggak sadar, saya tiba-tiba tidur aja karena emang kecapean gitu. Waktu itu saya kecapean tidur itu di depan pos security, karena emang posisi saya lagi ngobrol sama security waktu itu. Saya ketiduran, saya mimpi nih. Di mimpi itu saya balik lagi ketemu sama si ibu-ibu tersebut. Cuman dia bilang gini ke saya, tolongin anak saya dong, tulungan anak orang. Aduh, saya kaget dong. Cuman kan namanya mimpi, saya nggak bisa nanya dong, nggak bisa ngejawab. Tiba-tiba bangun waktu itu, wah apa nih gitu, ada maksud apa nih gitu dengan semua ini, yang apa yang telah saya alami 2 hari kebelakangnya, ada apaan? Udahlah, banyak omong. Saya waktu itu langsung ambil wudhu, saya sholat subuh saya ngambil sholat subuh waktu itu ke masjid terdekat gitu waktu itu. Jam 7 pagi kegiatan kembali dimulai. Jam 7 kita awali, biasa kalau pagi-pagi kan kita senam dulu ya. Senam dulu, terus sekitar 15 menit lalu sarapan pagi juga waktu itu. Karena emang hari kegiatan hari kedua nih di kegiatan ini adalah edukasi satwa gitu dari pihak pengelola tempat gitu. Karena saya pikir ini kan kegiatan santai, ya udah saya coba pergilah cari angin sama teman saya gitu. Saya pergi pakai motor trail karena waktu itu pinjem tempat. Saya mau pergi dulu nih, mau nyari angin. Katanya ada tempat bagus itu buat mengangkat diri. Hal yang terus saya mau cerita tadi siapa hari ini mau pergi aja lah terus sekolah juga nih yang di tempat itu. Ngobrol yang tempat
saya mau nyalain motor nih, mau pergi, lihat lagi ibu-ibu tersebut. Bangsat, ngapain ibu-ibu kita motor? Saya mau teriak, malu kan? Malah marah sama siapa nih? Saya takut nih yang saya pendem selama ini nih, jadi marah loh, marah gitu, rasa penasaran, mau ngapain nih ibu-ibu? Terus aja dari hari pertama saya di tempat ngomongin terus, mimpi juga ini juga. Terus saya waktu tempat acara di tempat tersebut, beristirahat makan siang dan membersihkan badan itu dibutuhkan waktu jam. Lalu setelah itu dilanjutkan dengan sekolah dan para guru. Nah, terus aula guru yang memang sedikit tapi cantik juga gitu. Sampai jam 12.30 kita selesai mengikuti acara di aula, silakan kembali lagi ke dormitorinya masing-masing gitu, dan disuruh kumpul lagi sekitar jam 5 sore untuk persiapan pengukuhan dan penerimaan. Jadi penerimaan siswanya itu nanti malam biasanya, jadi kan sambil acara api unggun gitu. Pokoknya panitia waktu itu wah sibuk banget lah, harus mempersiapkan ini itu, ada yang nyiapin buat api unggun, terus ada yang masak juga gitu, terus bikin kopi break juga, kayak buat kacang lagi gitu, yang lain-lain. Sementara itu saya biasa ngobrol dengan salah satu guru yang emang dekat sama saya waktu itu, tentang kegiatan yang kita laksanakan waktu itu. Cuman emang saya nggak sampai cerita ke kejadian hal-hal yang menimpa saya waktu itu. Jam 5 para peserta dikumpulin lengkap pakai seragam SMP waktu itu, karena emang kan ini penerimaan masuk ke SMA, jadi lengkap pakai seragam SMP-nya, lalu juga yang punya alma mater SMP tolong dipakai, pokoknya lengkap kayak gimana sih kita kalau mau upacara gitu, upacara hari Senin tuh kan. Terus upacara kan pengukuhan dimulai waktu itu dengan sambutan dari kepala sekolah sekaligus penerimaan para siswa. Nah, biasalah di sambutan ini itu di sini sekolah gitu, diceritakan sama kepala sekolah gitu. Terasa itu waktu udah mau sholat maghrib waktu itu, yuk katanya kita pergi ke aula untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Jadi para guru juga, para komite sekolah juga ikut melaksanakan sholat maghrib gitu. Cuman memang waktu itu sudah sholat maghrib itu para guru dan kepala sekolah dan komite dari sekolah itu izin buat pulang. Nah, dari sini nih kejadian yang menegangkan nih udah mau dimulai nih. Nah, lagi asik lah kita ngobrol di aula, tiba-tiba ada satu siswa nih yang kerasukan. Berdirilah tuh si siswa tersebut. Jadi kayak jadi saya melakukan tari jaipong, tahu jaipongan kayak gimana? Jaipongan. Kaget kan kita tuh, langsung kita samperin, kita sadarin. Nah, pas kita nyadarin si siswa tersebut, ada lagi yang kerasukan. Cuman dari siswi ngejerit-jerit dong, kenceng. Ya sampai kedengeran lah, mungkin keluar juga. Dari situ udahlah keadaan kacau. Kita nggak jelas nih mana yang mesti didahulukan. Sampai
sampai panitia juga bingung nih gimana cara nenanginnya. Nah dari situ ada lagi siswi nih yang kemasukan lagi, sampai total ada 23 siswa nih yang kerasukan, siswa dan siswi. Kita bingung kan, 23 siswa kerasukan, sementara kita panitia paling cuma berapa orang, gak nyampe 40 orang. Kita mana dulu yang dihubungin. Saya udah panik waktu itu, udah bingung nih, saya dan teman-teman nih, aduh mau apa sih yang mau kita lakuin. Aduh, ya udah kata teman saya, bawa ke dormitory lah. Yang tetap tinggal di sini itu yang sehat-sehat aja, kata yang Yola. Oh ya udah, kata saya, ya coba cari jalan keluar. Yuk kita yang sakit bawa ke dormitory, pokoknya jangan sampai berkerumun. Kita tidurin nih satu-satu nih, kita balur pakai minyak biar sadar ya, biar kondisinya stabil. Dan memang alhamdulillah waktu itu kondisi udah normal ya, meskipun ada beberapa anak yang masih lemas. Waktu itu sekitar jam 9-an kalau misalnya jam 9 kita coba ngobrol sama panitia yang lain. Saya bilang ini udah nggak bisa dilanjutin nih acara, udah nggak bisa dilanjutin sampai malam, sampai besok. Kenapa? Saya udah nggak sanggup nih kalau kayak gini ceritanya. Nah, kita ngobrol turun, hujan deras, angin juga kenceng waktu itu. Acara api unggun juga kita batalin. Saya atur panitia, coba membagi tugas panitia waktu itu. Tolong kata saya, untuk panitia malam ini berjaga di dormitory wanita ya, sebagian untuk cowok, dan sebagian lagi di dormitory laki-laki. Cuman tolong banyakin lah di dormitory yang perempuan. Sisanya ya udah saya berjaga sama saya di luar ya. Jam 10-an itu suasana gelap, udah sepi. Kayaknya saya nggak ada kehidupan lagi tuh di acara, karena kan acara api unggun juga kita cancel ya waktu itu. Sudah nggak ada suara obrolan lagi dari tiap dormitory. Saya pikir ya udahlah, mungkin anak-anak juga tidur ya. Saya sedikit lega gitu. Jadi udah nggak sabar pengen besok gitu, pengen beresin lah acara ini gitu. Karena emang hal-hal janggal ini udah nggak masuk di akal buat saya gitu. Anak udah pada tidur, panitia sebagian berjaga. Saya seperti biasa nggak bisa merem lagi. Emang karena waktu itu saya udah khawatir nih dengan kondisi teman-teman dan juga para peserta nih. Itu udah saya coba keliling lihat situasi, lihat keadaan sekitar, udah baik-baik aja. Sambil nunggu ngantuk, saya coba ngobrol nih sama security, kali aja saya dapat informasi nih tempat itu. Banyak sih yang diobrolin sama security, terutama pas apa yang saya alami 2 hari kebelakangan ini. Sampai akhirnya saya mendapat cerita bahwa memang sering terjadi penampakan seorang perempuan tua bolak-balik tempat itu. Ternyata apa yang saya alami itu sama dengan apa yang security ceritain sama saya gitu. Cuma cerita berbulu-buduk, saya tiba-tiba ternyata nih itu sekitar jam 11. Saya mau balik lagi ke dormitory, saya lihat lagi begitu. Aduh, ini nggak bener kata saya. Ini wah udah nggak bener lah, ini bulu kuduk udah bener. Penasaran ada, marah ada, tapi terus gitu ke situ. Cuman waktu itu saya belum berpikir makhluk apa itu, apakah emang manusia atau memang dari bangsa lain. Waktu itu kan tiba-tiba saya ingat gitu para peserta nih. Saya lari nih ke dormitory cowok nih awalnya, nggak ada apa-apa. Pas saya lari ke dormitory cewek, benar nih yang nggak saya ingin ini terjadi nih. Ada siswi nih yang kerasukan gitu. Tolong. Saya langsung gak karuan, bingung nih mesti berbuat apa nih. Buru-buru lah saya
suruh nih anak-anak, coba pegangin katanya. Kata saya, pegangin nih anak itu. Saya mau coba komunikasi katanya. Saya tanya nih, sama nih, siapa kamu? Tapi harus naik naon mereka dia hoyong wih kemana? Memberi wih yang diantar ke ibu dah, yang diantar katanya sama anak itu gitu. Aduh, saya ini udah bener, udah wah udah campur aduk lah, udah marah, udah pengen beresan lah gitu acara tersebut, udah pengen esok pagi lah gitu. Udah kelamaan akhirnya yang masuk ke siswi tersebut itu hilang. Udah legal perasaan saya nih, belum sempat saya diam nih, saya diam. Tadinya saya mau rebahan dulu gitu, mau duduk gitu selonjoran. Ada yang kerasukan lagi dong. Udah kacau lagi nih waktu itu, karena emang yang kerasukan siswinya beda lagi gitu. Pokoknya udah kacau lagi lah keadaan saat itu gitu. Nah, di tengah-tengah kita coba nyadarin si anak tersebut, tiba-tiba saya ngeliat ibu-ibu yang selama ini nampakin diri ini di hadapan saya. Duk. Oh, kayak tidak berhenti nih jatuh saya nih. Apalagi nih, aduh, apalagi saya coba melihat ibu tersebut nih. Tanpa saya lihat, jadi si ibu tersebut itu kayak ngeliatin siswi yang kerasukan tersebut, tapi pas saya lihat matanya itu kayak dia ngetisin air mata waktu itu. Wah, ini harus dibebasin, ini mesti diselesaikan. Saya bilang ke teman-teman saya. Nah, gak lama setelah kejadian itu, si siswi itu teriak lagi, ini tolongan gitu. Tolongan gitu. Minta tolong ke siapa gitu. Tapi pas minta tolong itu, si tangannya itu nunjuk ke si ibu-ibu tuh yang berdiri tuh yang di pojokan. Wah, saya berarti ini ada sangkut pautnya nih si ibu sama yang masuk ke pada siswa ini gitu, siswi ini gitu. Saya tengok lagi nih si ibu-ibu tersebut, makin deras tuh air matanya, kayak nangis gitu. Saya pikir mungkin itu ibunya gitu, ibunya yang roh yang masuk ke siswi siswi yang mos tersebut gitu. Saya kan coba komunikasi nih. Tadinya pengen komunikasi sama ibu tersebut itu dari kemarin nih. Saya deketin lah, coba si ibu tersebut. Dari dekat itu udah kelihatan kayak nangis aja. Saya samperin, tolong dong. Saya Bu, saya tolongin kalau bisa. Udah gemeter, udah nggak jelas lah kayak ngomong ini. Saat itu karena emang saya udah buntu, nggak tahu harus bagaimana lagi. Ya udah, saya tanya ke anak-anak, siapa yang tahu rumah Ustaz daerah sini? Saya tahu Pak, katanya. Ada panitia tuh yang bilang, ini anterin, kata saya. Yuk, kita pergilah pakai motor tuh ke rumahnya tuh. Itu jalan sekitar setengah jam sampai di suatu kampung. Namun emang keadaannya kan sunyi sekali ya, senyap. Saya pas lihat jam tangan itu udah jam 11 waktu itu. Aduh, gimana caranya kita ke rumah itu, ke rumah Ustadz yang kita mau tuju gitu dengan kondisi malam seperti ini. Dalam hati saya nih, ya tapi demi kemanusiaan lah ya kita cari. Saya tanya sama yang ronda, karena kan kalau di kampung itu jam 10 jam 11 kan udah mulai sepi. Saya tanya keluarga sekitar, ke warung, sampailah di rumah. Ada rumah kecil situ dekat musola yang emang jaraknya itu cukup jauh ya dari tempat kita itu, tempat kegiatan kita itu sekitar mungkin adalah sekitar setengah kilo. Saya
ketemu sama Pak Ustadznya, saya ceritain apa yang terjadi, apa yang saya rasain. Kata Pak Ustadz, oh dia ngerti. Pak Ustadz, kita langsung bawa Pak Ustadz lah ke lokasi. Karena kan keadaan jalan itu jelek banget. Emang jeleknya itu karena emang belum diaspal itu jalannya, jadi batu sama tanah. Ya mau nggak mau lah, saya kan ditinggal sendiri tuh di tempat. Jadi Pak Ustadz dibawa sama panitia. Waktu itu saya ditinggal sendiri, itu di daerahnya saya kurang tahu, cuman emang ada lapang bola itu besar. Keadaan waktu itu hujan kecil. Saya emang cemas waktu itu, takut terjadi apa-apa di sana. Saya coba hubungi para guru yang pulang tadi sore, sudah sholat maghrib, cuman nggak ada yang respon karena emang udah malam, kayaknya udah istirahat. Sampai akhirnya ada yang merespon. Saya ceritakan kejadiannya dan tak berserang lama beliau bicara sama saya, "Ya ke sana sekarang." Perasaan saya udah mulai lega waktu itu. Saya coba jalan kaki balik lagi ke tempat. Nah kan sebelum jemputan datang, jadi saya jalan kaki dulu. Dan pas di tengah jalan, saya ngeliat kayak sosok makhluk halus bertubuh besar menghampiri itu sekitar 3 meter tingginya itu. Saya jadi merinding ceritainnya. Nyamperin saya, banyak bulu waktu itu. Si makhluk tersebut nyamperin saya, sempat melotot ke saya. "Arek kamu mana? Mau apa kamu?" "Kudu yang Ustaz segala," katanya. "Aku gak tahu," katanya. "Antepkeun we, tong diusik-usik ketawa we." Saya pikir, jangan diusik-usik, emang kenapa? Siapa cewek itu gitu. Saya kan jadi marah tuh waktu itu. Emang gue naon gitu saya. Eta cocokan aing. Jadi si makhluk tersebut itu peliharaan dia. Gitu. Pokoknya kata dia itu, pokok nama tong di ngomongkeun. Pas motor itu udah mulai nampakin mukanya. Saya udah nggak mau lihat waktu itu. Pokoknya dan emang nggak mau lagi ketemu sama makhluk itu ya. Katanya mau diganggu, marahnya bakal celaka. Jadi kalau dia diganggu itu si makhluk itu, kita semua bakal celaka yang ada di tempat itu. Saya kan makin takut. Tapi di samping di samping itu amarah saya udah hampir meledak waktu itu. Saya bicara dalam hati, bodo amat lah, kalau apapun yang ada di tempat saya udah apa ini demi kemanusiaan. Dan itu ikutan datang, saya udah mulai lega nih. Kita coba jalan lagi ke tempat acara. Sampai di tempat acara, saya coba turun sebelum pos satpam karena emang saya harus ngambil senter yang tadi saya tinggal juga ya. Pas saya mau jalan ke gerbang, itu saya dicegat kayak dua makhluk kecil itu. Kalau badannya sih kayak perawakannya kayak tuyul, cuman emang mukanya muka tua. Saya kan sempet diam tuh. Lalu ada yang ngomong nih sama saya dari jauh nih, kalau nggak salah namanya Sandi gitu. Kenapa nih dia? Katanya, "Bang, sikat aja bang, jangan takut, katanya lari aja, biarin lah," katanya. Saya lari aja tuh, lari peduli amat lah mau tunggu mau enggak lah gitu. Sampai di dormitory, saya lihat itu Pak Ustadz lagi komunikasi sama makhluk yang masuk ke sisi tadi gitu. Terus akhirnya belum neng naon, saya mau kamu apa? Dihubungi, jangan pulang. Terus ke mana? Kata Pak Ustadz. Dipulang kemana? Hari itu tuh dia menuju ke arah selatan, jadi di arah dari jadi ke arah sana. Sok atuh
tuh kalau mau pulang katanya dijajabkeun, dihantarkeun gitu. Itu Pak Ustadz mulai berdoa, melantunkan ayat suci Al-Quran. Tujuannya katanya biar arwah yang masuk ke siswi tersebut itu tenang gitu. Selang beberapa lama ada siswi lagi yang kerasukan. Kali ini lebih edan. Jadi ketika Pak Ustadz nyadarin siswi yang kemasukan yang roh wanita tadi, ada siswi lagi yang masuk ya. Kemasukan lagi nih, kemasukan macan kalau nggak salah. Jadi tiba-tiba siswi tersebut loncat, ngambil posisi kayak macan waktu itu. Ngomong gitu ke si Pak Ustadznya, harus dibawa ke mana? Kata budak. Jadi mau dibawa ke mana? Kata si cuman macan gitu. Nah waktu itu kan fokus Pak Ustadz jadi terbelah dua ya. Katanya kata Pak Ustadz ini mesti diberesin dulu yang macan. Udah itu siswi yang kemasukan macan dulu nih. Mereka mana itu? Pak Ustadz mau apa kamu? Terus maksud mana itu? Nama kenangan. Jadi setelah ditelusuri ternyata si cewek si roh yang masuk ke anak itu pernah ngadain perjanjian sama si siluman macan. Jadi ceritanya si siswi tersebut itu adalah korban pembunuhan dan pemerkosaan. Jadi beliau itu sudah meninggal mungkin penasaran kekayangan rohnya, lalu dia ditemuin sama si siluman macan, minta tolong lah gitu istilahnya. Dia pengen balas dendam sama orang yang ngebunuh dia katanya. Dari situ ya udah kata Pak Ustadz ya, pokoknya nama dia urusan lain Pak Ustadz. Jadi ini udah urusan saya. Karena emang si siluman macan itu udah menghalangi niat baik Pak Ustadz. Cuman kan karena emang susah nih, namanya juga siluman macan. Apalagi kata Pak Ustadz ini bawa usahannya. Udah mau kita bunuh aja sama siluman ini. Jadilah dari situ kayak semacam pertarungan lagi lah kalau saya bilang. Jadi Pak Ustadz coba ngeluarin semacam itu, cuma siluman macan itu juga belum keluar tuh dari tubuh siswi yang satu lagi. Akhirnya mau nggak mau kata Pak Ustadz ini mesti dibunuh. Udah tenang, udah siswi tersebut udah sadar yang kita macan. Pak Ustadz balik lagi ke siswi yang kemasukan roh yang cewek itu gitu. Sempat ada komunikasi juga dengan Pak Ustadz, dengan si roh cewek tersebut. Tanya sama Ustadz, kenapa katanya. Dia cerita juga saya diperkosa terus dibunuh katanya, sambil nangis. Saya merinding asli ceritanya, saya merinding. Emang diam di mana kata Pak Ustadz? Kamu itu di mana sekarang diamnya? Katanya saya dibunuh di pojok sebelah sana, sebelah kiri sama itu, di sebelah kiri sebelah sana. Dan yang pas ditunjuk itu adalah kamar yang pojok sebelah kiri, yang katanya nggak boleh ditempatin. Yang ibu-ibu ibu-ibu yang pernah saya temuin saya itu. Terus maunya apa? Terus saya minta tolong katanya, badan saya sakit, saya pengen dibersihin, selamatin katanya, saya pengen disempurnain. Oh ya udah kalau gitu kata Pak Ustadz, coba ikutin kata-kata saya. Kata Ustadz, tolong dibantu teman-teman yuk kita baca Al-Fatihah di Bali. Nah, setengah pembacaan Al-Fatihah itu si roh tersebut teriak lagi, lepaskan orang. Loh, kenapa ini? Kenapa lagi nih? Rupanya pas Pak Ustadz mau ngebersihin roh tersebut, ada yang nahan gitu. Ada yang nahan si roh tersebut supaya nggak keluar dari badan si roh tersebut.
Nah tiba-tiba ranjang yang sebelah kiri itu jadi kayak goyang-goyang, jadi kayak jalan. Bingung juga kan kita, panik. Saya suruh panitia udah, panitia tuh keluar, nanti malamnya besok di sini komunitas cuma 2 orang kata. Nah dari itu Pak Guru datang, kayak masalah Pak Guru datang. Coba Pak Guru nyamperin yang kamar yang sebelah pojok sebelah kiri, dia coba doa di situ, langsung ke tempat tidur yang sebelah sana. Jadi kayak apa namanya, kayak gerak lagi. Jadi ranjang kasur yang semakin bergerak kencang itu lama-lama jadi nggak apa namanya, nggak goyang-goyang lagi gitu. Seiring berjalan waktu suaranya hilang. Terus Pak Guru bilang alhamdulillah. Terus kita kembali ke Harum, yang masuk ke anak siswi tersebut, sempat ada mediasi atau obrolan dengan Pak Ustadz. Waktu itu sok katanya, sekarang dibersihin, dilepaskin, kita antar pulang, tapi kamu harus ikhlas dengan apa yang menimpa kamu waktu itu. Jadi nggak boleh ada dendam. Ya kata si siswi, sok ikutin saya kata Ustaz. Cuman kan emang agak berat juga gitu si siswi tersebut kalau ngucapin katanya paksain kata Ustaz. Sampai akhirnya bisalah diulang lagi sama siswi tersebut. Dan dari sejak itu siswi tersebut tertidur. Jadi si roh yang di badan siswi tersebut itu udah nggak ada gitu. Kita bangunilah si anak tersebut, yang kata sebuah Ustaz, ini dengan yang ini saya nggak bisa sebutin namanya. Ya betul, alhamdulillah. Ya, waktu itu kita masya Allah, jadi senangnya minta ampun. Waktu itu kondisi udah mulai membaik, akhirnya sudah pulih kembali semuanya. Tapi sebelum semua pulih, saya sempat menengok ke arah ibu-ibu yang biasa menghampiri saya di tempat dia berdiri. Dan waktu itu saya tidak melihatkan itu kan dia menampakkan diri ke saya. Cuman waktu itu pas saya tengok ke arah itu ada, dengan perasaan yang sangat lega dan senang, saya coba mengeluruskan badan waktu itu di depan aula, di mana para peserta panitia itu ada di sana. Dan akhirnya saya udah tertidur waktu itu, dan bangun saya pas subuh. Saya sudah berdoa, ya Allah ya Robbi, kata saya, yang padamu saya berserah diri, dan padamu mohon pertolongan. Sebab saya nggak percaya apa yang akan saya lalui ini ternyata mengerikan juga buat saya. Pokoknya ya Allah, ini udah di luar kendali kita lah. Kita nggak bisa apa-apa lagi, dan hanya minta pertolongan Allah waktu itu. Nah setelah selesai sholat subuh, saya kumpulin semuanya, yuk kita siap-siap pulang. Kita harus selesai pengacara meskipun tidak tuntas. Jam 5:15 waktu itu mobil kita datang, satu persatu kita naikin peserta ke mobil sama panitia, dan khusus para peserta yang sakit yang sempat mengalami kerasukan saya tempatkan di mobil khusus waktu itu supaya lebih aman lah perjalanan. Jam 6 semua udah masuk mobil, tinggal saya, Mail, Mul, dan sama 4 orang panitia dari sekolah waktu itu. Yang waktu itu saya bersiap untuk kloter terakhir pulang. Sebelum pulang saya ngecek semua area termasuk dormitori wanita. Alhamdulillah sih udah clear semuanya. Suasana pun udah tidak seseram ketika saya datang pertama kali ke tempat itu gitu.
saya pamitan sama Ola waktu itu. Masih banyak udah kasih izin waktu saya mengadakan acara di sini. Saya pamit juga waktu itu ke security yang sempat bincang-bincang, saya ajain ngobrol juga gitu waktu itu. Dan sebelum saya naik kendaraan pulang, saya melihat ibu lagi nih, ibu-ibu yang beberapa hari nemuin saya tuh. Cuman waktu itu dia senyum ke saya kayak ucapin makasih ya sama kita. Saya balas lah dengan tersenyum waktu itu. Dan saya sempat janji suatu saat saya akan kembali lagi ke tempat ini. Perjalanan ya pokoknya nggak berhenti bersyukur lah. Pengalaman waktu itu pasti akan saya ceritakan kemudian hari, dan memang ini waktunya gitu. Dan ya udahlah, jalan jadi pengalaman hidup saya kejadian waktu itu. Nah, setelah kejadian itu selang beberapa lama saya udah lupa lah kejadian itu. Saya biasa menjalani hidup, kerja kayak biasa lagi gitu. Sampai akhirnya 2 tahun kemudian saya datang lagi ke tempat itu yang sama dengan kegiatan yang sama, cuman dengan orang yang berbeda gitu. Jadi biasa saya datang paling awal, dan pas di sana saya kaget luar biasa. Pas sampai ke depan saya udah disambut sama ibu-ibu. Tahu ibu-ibu yang mana? Ibu-ibu yang sering memeluk saya. Ibu minta tolong kepada kita. Tapi dia nggak sendiri waktu itu. Di sampingnya itu kayak ada wanita cantik putih pokoknya, pakai baju rapi. Itu sobat putih semua, rapi, tanpa sisir pokoknya. Berseri-seri lah apa namanya sih, raut mukanya. Saya pikir ini mungkin makhluk yang masuk ke sisi seperti itu. Saya masuk, senyumlah mereka sama saya. Jadi kayak mungkin badan gitu saya. Jadi kayak apa yang namanya ucapan selamat datang. Saya balas lagi nih sampai ngepalin tangan. Saya ucapkan salam, maka jawabnya dengan senyuman. Dan alhamdulillah selama acara tersebut dimulai dari awal sampai 2 hari kemudian nggak ada apa-apa, nggak kayak acara yang biasanya gitu. Dan pas pulang saya pamitan lagi, saya dicegat lagi tuh di gerbang, senyum sama saya, dan apa yang mereka katakan, makasih. Saya cuma bilang sama-sama, jaga diri baik-baik kan. Insya Allah saya akan kembali lagi suatu saat ke tempat itu. Oke, demikian kisah nyata yang pernah saya alami. Mudah-mudahan teman-teman semua terhibur, dan saya juga tunggu komen, kritik dan sarannya dari teman-teman, dari sahabat chemistry. Terus kalau misalkan kalian juga punya tempat rekomendasi untuk kita, entah itu untuk uji nyali atau penelusuran, ataupun kalian juga punya kisah-kisah misteri yang ingin kita kita buatkan konten, sok silahkan komen aja di YouTube kita. Itu aja mungkin. Terima kasih untuk waktunya, semoga kalian terhibur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam chemistry.